Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kita lanjutkan video kita yang kedua ya, cara mengobati penyakit menular pada ikan nila di kolam biovlog. Bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini atau baru datang atau baru dapat videonya yang kedua, kalian bisa cek linknya itu, link video pertamanya ada di deskripsi video ya. Kalian harus nonton dulu video pertamanya supaya kalian itu bisa nyambung ke video yang kedua ini. Atau kalian bisa tekan tombol yang sebelah atas ini, sebelah kanan atas ini, yang ini ya, itu ada linknya untuk yang video pertama. Untuk mengatasi penyakit menular pada ikan nila di kolam biovlog ini sebenarnya ada dua tahapan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah melalui pengobatan melalui air, dan yang kedua itu melalui pakan ikan yang bisa langsung dimakan ikan ya. Jadi kita mengobati juga dari dalam ikannya. Nah, setelah saya buang airnya, terus saya isi pakai air baru seperti ini, kalian bisa lihat. Dan saya isi hanya setengah saja dari kolam ini. Karena apa? Karena nantinya akan sering mengganti air selama kita mengobati penyakit ini ya. Jadi supaya aman, itu pipa buangnya saya ganti menjadi pipa yang setengah seperti ini. Jadi pipa yang awalnya itu setinggi 1 meter itu saya ganti jadi pipa yang kurang lebih sekitar 50 cm. Ini sangat penting ya, kalau kalian masih menggunakan pipa yang panjang, apalagi dengan kondisi cuaca yang pancaroba ini, kadang terang terus kadang tiba-tiba hujan. Nanti kalau kalian pakai pipa yang lama yang tinggi seperti ini, itu akan bisa membuat kalau misalnya hujan datang tiba-tiba, maka air kolam ini akan banyak terisi air hujan. Dan salah satu penyebab penyakit menular seperti ini itu semakin berkembang adalah karena kolam kemasukan air hujan yang berlebihan. Dan ini yang memang kita antisipasi, sehingga saya menggunakan pipa setengah untuk pipa buangnya ya. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah mengobati melalui air. Yang pertama kita lakukan adalah penggaraman ya. Saya menggunakan garam yang sudah saya produksi sendiri ya, garam Raja Nila saya beri namanya. Kenapa garam ini penting? Sebenarnya kalau kalian menggunakan garam krosok itu kan terkadang terlalu kotor ya. Jadi kita nggak tahu apa yang tercampur dengan garam yang kita masukkan ke dalam kolam ini. Dengan kondisi kolam ini sedang sakit ikan-ikannya, tentunya kita harus juga memilih bahan-bahan yang memang betul-betul steril dan aman untuk kolam ini. Makanya saya gunakan garam yang memang grade-nya grade A ya. Nah, setelah saya taburin garam kurang lebih 1,5 kg per meter kubik, kemudian saya tambahkan itu Booster Aquaseptic. Booster Aquaseptic ini saya pilih untuk membasmi bakteri, virus, serta parasit yang ada di kolam ini ya. Karena sejujurnya ketika terkena hampir 5% seluruh ikan-ikan yang ada di kolam ini, maka tentunya sudah banyak sebenarnya parasit-parasit di sini. Memang harus dibersihin ya. Dan saya memilih aquaseptic ini karena aquaseptic ini bisa bekerja bersamaan dengan garam. Tidak semua obat antiseptik itu bisa bekerja dengan garam ya, makanya saya pilih yang ini. Nah, cara pemberiannya itu memang kita tidak langsung memberikan full dosisnya ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah memberikannya itu kurang lebih 1 tutup botol. Kemudian selang 1 jam lagi saya tambahin lagi 1 tutup botol. Dan nanti akhir-akhirnya ini total dari setengah D4 ini saya gunakan 3 tutup botol. Nah, akibat pemberian aquaseptic ini, maka air nanti akan sedikit berbuih ya. Dan setelah beberapa selang 1 malam, air itu akan sedikit butek. Ya, itu karena akibat aquasepticnya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau terjadi seperti itu di tempat kalian. Nah, pada saat pengobatan seperti ini, memang di hari pertama sampai hari ketiga ketika kita melakukan terapi terhadap ikan-ikan yang sudah sakit ini, akan terjadi juga kematian ya, tapi tidak sebanyak waktu kematian pertama kali. Bisa jadi kematian itu 1-2 ekor ya. Dan sebenarnya kalau kalian bisa sortir dari ketika mengosongkan kolam ini, kalian sortir ikan-ikan yang sudah luka itu dipindahkan ke kolam yang lain, itu memang lebih efisien. Sayangnya memang saya nggak punya kolam lain, dan kebetulan memang kebanyakan ikan ini hampir 5 sudah terlalu banyak lah ya. Jadi memang saya nggak bisa lagi. Jadi memang harus saya obatin semua ya. Dan di sini memang kelemahannya ya, karena kita tidak memiliki kolam karantina untuk ikan. Nah, pengobatan selanjutnya itu adalah melalui pakan. Nah, yang saya buat itu kalau pakan memang saya selalu menggunakan Booster Enroflox 25 ya. Kelemahannya kalau kalian sudah pernah menggunakan booster 25% di depan atau pada saat bibit, cenderung memang booster 25% ini kurang bisa membasmi penyakit lagi jika kalian sudah pernah memberikan booster 25% ini di awal. Karena kan sifatnya itu sifat imun ya, antibiotiknya. Nah, memang kalau sebaiknya kalau kalian memang mau menggunakan booster Enroflox, gunakanlah dari booster yang persennya lebih rendah, misalnya 12%.
Jadi ketika terjadi hal seperti ini, kalian bisa menggunakan booster yang di atasnya, booster 25%. Ini saya ambil 1 sendok booster ini, saya aduk dengan air kurang lebih 1/4 liter untuk saya campurkan dengan pakan 1 kg. Untuk pengikatnya atau perekatnya supaya ini lebih kuat atau lebih bisa bercampur dengan pelet, terus nggak terurai lagi ya ketika kita tebarkan ke dalam kolam, maka saya menggunakan perekatnya itu booster Progol. Saya berikan juga kurang lebih 1 sendok, kemudian saya aduk seperti ini, lalu saya campurkan ke pakan. Nah, untuk dosis pakan harian ini memang selama kita mengobati ikan ini, saya cuma berikan makan itu 1 kali 1 hari, 1 kali 1 hari dengan porsi yang sedikit. Kenapa sedikit? Karena memang kalau boleh itu dikurangi memang makannya ya, supaya tidak terlalu banyak nanti feses yang dihasilkan oleh ikan. Nah, setelah diaduk seperti ini oleh tim kita, tim ABK kita, ini nanti kita biarkan dulu kurang lebih 30 menit atau sampai air yang ada pencampuran ini tidak kelihatan lagi atau sudah kering ya, sudah masuk ke dalam pelet. Jadi asumsi saya itu sekitar 30 sampai 45 menit lah baru bisa kita gunakan. Sambil menunggu ABK kita ini meramu pakan kita ini, saya juga mau ingatkan ke kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita ini ya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau andainya kalian sudah serius di budidaya ikan nila, kalian bisa join atau ikut bergabung di channel Bang Gulo ini. Ada 3 level ya, kalian bisa pilih level mana yang sesuai dengan kalian, tergantung budget kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah menekan tombol join, terus sudah bergabung dan ingin file analisa bisnis usaha ikan nila serta analisa pakan, kalian bisa tuliskan email kalian di kolom komentar video privat atau salah satu video yang ada di channel ini, biar segera saya kirimkan ya. Karena hanya melalui itu saya tahu kalau kalian sudah langganan ke saya. Nah, setelah kita membuat pakan dengan campuran Enroflox dan Progol, ini kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit ya. Dan untuk pemberiannya, saya sarankan ke kalian itu supaya memberikannya itu secara merata. Jadi memang perhatikan ya, kalau boleh, karena kan pakan ini berisi obat antibiotik, terus jumlahnya juga sangat sedikit. Kenapa kita memberi pakan sedikit? Supaya mereka ini rebutan pakannya ya, memang lapar kondisinya, jadi mereka pasti akan rebutan dan pakan obat ini bisa mereka telan atau bisa makan ya. Jadi jangan ditumpuk di satu daerah, tapi perhatikan ikan-ikan yang belum makan ya kalian kasih gitu ya, supaya karena pengobatannya juga efisien gitu. Makanya memang tidak boleh langsung ditebar di satu tempat saja, tapi secara merata ya, ke ikan-ikannya diberikan, yang mana bisa diperhatikan ikan-ikan yang belum kebagian makan ya dikasih makan. Nah, untuk hasil yang efisien saya juga punya tips ya. Kalau sudah seperti ini, kan ini airnya jernih, kalian bisa lihat yang mana ikan yang terluka parah atau matanya sudah mulai keluar, itu diasingkan saja ya. Kenapa? Karena itu masih mungkin menular ke ikan-ikan yang lain. Jadi memang ketika kita mengobati penyakit menular di kolam bioflok seperti ini, memang salah satu cara itu ya, ada yang bisa diobati, ada juga memang yang harus kita musnahkan atau kita singkirkan ya. Jadi memang nggak bisa diobatin 100%. Terapi yang kita lakukan ini bisa menyelamatkan semua ikan. Nah, agar tidak mengambil resiko, saran saya itu kalau misalnya sudah kelihatan ada ikan yang boroknya sudah mulai besar, terus sudah luka parah, itu sebaiknya disingkirkan dan diasingkan dari kolam ini ya, untuk metode yang lebih efisien lah menurut saya ya. Karena itu bagaimanapun kita buat, ada juga ikan yang nggak bisa kita selamatin gitu maksud saya. Supaya kalian juga nggak berfokus gara-gara 1 atau 2 ekor ikan, penyembuhan ini jadinya semakin lama. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu kondisi kolam dengan setengah air ini hanya kita lakukan itu kurang lebih sekitar 3-4 hari ya. Dan pemberian pakan menggunakan Enroflox 25% itu hanya bisa jika kalian itu di awalnya tidak pernah memberikan Enroflox 25% ke ikan kalian. Maksud saya itu, kalau kalian misalnya di awalnya sudah menggunakan Enroflox 25% pada saat bibit atau penebaran bibit, maka kalian sebaiknya mencari obat jenis lain lah. Jangan gunakan lagi Enroflox 25% ini, karena itu nggak akan mampan ke ikannya ya, nggak akan bisa menyembuhkan penyakit ikan ini gitu loh. Jadi cari yang lain. Dan kebetulan saya memang kolam-kolam ini belum saya gunain ya. Hanya jarang sekali saya menggunakan Enroflox 25 itu hanya jika bibit yang masuk ke saya itu sudah terluka parah baru saya gunain. Nah, setelah itu pada hari terakhir, hari keempat tepatnya ya, itu saya juga memasukkan Enroflox 25% ini dicampurkan dengan air. Ini saya aduk dulu kurang lebih sekitar 2 sendok sampai 1 sendok ya. Jadi ini terapinya memang di hari terakhir. Nah, di hari terakhir dengan kondisi kolam setinggi 50 cm airnya.
Nah, seperti apa? Nanti ini memang agak sedikit panjang ya, memang tidak bisa langsung kita rubah ke sistem bioflok. Kenapa? Karena kita memang harus betul-betul memastikan ikan-ikan yang dalam kondisi sakit ini sehat semua. Jika ada satu ekor ikan pun yang sakit gitu loh, terus kita lanjutin ke kolam bioflok lagi, ke metode bioflok, maka nggak ada gunanya apa yang kita lakukan dari awal sampai sekarang ini. Jadi memang kuncinya kita harus berusaha memastikan seluruh ikan ini tidak ada penyakit lagi. Nah, itu makanya saya katakan memang sistem mengobatin penyakit menular di kolam bioflok ini jauh lebih susah dibanding kita mengantisipasinya. Nah, inilah memang kesalahan kita ya, kesalahan saya juga. Seharusnya ini nggak terjadi di kolam saya kalau memang saya memperhatikan ketika sortir itu saya perlakukan dengan semestinya. Tapi karena memang terkadang kan kita silap atau merasa ya udah aman lah itu gitu. Dan inilah yang mengakibatkan kondisinya semakin runyam ya. Belum lagi cuaca yang nggak bisa kita prediksi ya, semakin hancur lah kolamnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya juga mau sampaikan ya bahwa pengobatan ini yang saya lakukan di video ini itu dari hari pertama hingga hari keempat, dan tentunya tidak hanya berhenti sampai di sini ya, masih ada lagi pengobatan berikutnya sampai ini nanti kolamnya itu dalam kondisi masuk ke bioflok, jadi balik ke normal. Jadi video kita itu berisi tentang cara pengobatannya terus sampai mengembalikan lagi ke kolam bioflok. Jadi masih ada satu video lagi, video ketiga, seperti apa caranya kita nanti menyehatkan kembali serta memastikan ikan ini sehat untuk kita rubah kembali ke kolam bioflok. Jadi kembali ke normal nanti dari video pertama, kedua, ketiga. Video ketiga itu akan sampai kembali ke normal sistem biofloknya. Itu yang akan kita lakukan ya di video series kita ini. Semoga memberi arti lah buat kawan-kawan. Dan cuma itu yang bisa saya sampaikan di video kita yang kedua ini ya, karena keterbatasan waktu. Jadi jangan lupa untuk nantikan video ketiganya supaya kalian itu bisa tahu seperti apa yang kita lakukan di video ketiga agar bisa dia kembali lagi normal untuk menjadi kolam bioflok kembali seperti awalnya gitu ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Tetap semangat, tetap belajar, sama-sama belajar ya LBD ya, supaya semakin bisa mendapatkan metode budidaya ikan yang terbaik sehingga kita bisa sukses semua ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo mohon undur dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.